Saya akan share screen. ULS. Beberapa file sudah saya masukkan. Ada textbook utama. Kita menggunakan Donald Cogenauer. Donald Cogenauer ini kita ikuti babnya runtut. Ya. Kalau kita lihat di daftar isi, mulai dari pendahuluan, kemudian ada part 1, modeling for process dynamic, di mana di dalamnya kita mempelajari satu tool matematik yaitu transformasi Laplace. Kemudian dilanjutkan dengan inversi by partial fraksi, ini juga masih dalam transformasi Laplace. Kemudian kita pelajari proses open loop, baik yang order 1 maupun yang order lebih lanjut. Ada order 2, order setengah, dan sebagainya. Kemudian kita pelajari linear closed loop system, ini part 3. Part 3 ini akan membahas tentang khususnya pengendali. Sampai dengan UTS itu chapter 7. Bagian terakhirnya ada transportation lag atau kelambatan oleh karena transportasi. Kemudian chapter 8, 9, 10, 11, 12, 13, ini lewat, 15, 16, sesudah UTS. Di ULS. Kalau Anda bingung membaca ini, Anda bisa membaca buku-buku yang lain, sama saja. Salah satu yang digunakan dan cukup penting yaitu dari Lieben. William Lieben, Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers. Buku ini cukup bagus. Ya. William Lieben ini adalah supervisor dari Profesor Renanto Handogo di ITS, dosen saya yang dulu juga mengajar Dalpro di Ubaya juga, dan sampai sekarang masih menjadi penasehat di jurusan. Satu orang dosen lain adalah Pak Minta Yuwana, itu adalah murid dari Profesor Seaborg. Bukunya juga ada, di ruang baca itu ada, dari Dale Seaborg. Jadi Cogenauer ini yang kita ikuti, buku utama. Nanti ada Lieben, ada Seaborg, ada Stefano Paulo, dan lain sebagainya. Isinya lebih kurang sama. Yang paling mudah dipelajari, kalau saya mengatakan, yang paling mudah dipelajari adalah dari Stefano Paulus. Yang paling runtut adalah Donald Cogenauer. Lieben itu karena beliau adalah praktisi juga di samping seorang akademisi, maka tinjauannya banyak aspek praktis di industri. Kemudian, ini textbook utama, textbook penunjang. Nanti saya akan berikan kuliah pengenalan proses. Ya.
info tentang kuliah saya tulis di sini tadi, kuliah pertama 13 Agustus. Kemudian sejak semester ini diubaya mengikuti kurikulum 2020. Yang lalu kita mengikuti kurikulum 2015. Nah, kurikulum 2020 saya pasang juga di ULS. Ini kalau diklik nanti muncul file. Anda bisa lihat ini dalam Word. Word-nya masih belum muncul, Pak. Bentar, saya stop in, baru belum. Bentar. Saya stop sharing, lalu saya share yang Word. Yang pertama adalah bahwa kalau dahulu 2015 itu A, sekarang B. 1602 B071 di kurikulum 2020. Di mana jumlah SKS-nya 3 plus 2 SKS resmi. Pada semester lalu saya mengajar responsi, tetapi pada semester ini asisten yang akan mengajar di responsi. Nah, sebetulnya saya di responsi itu di lab komputer dengan menggunakan MATLAB dan Simulink. Kemudian ini terjadi pandemi, sehingga semester lalu walaupun tetap menggunakan MATLAB, tetapi kurang efektif karena proses pembelajaran adalah daring. Kemungkinan semester ini asisten saya beri keleluasan apakah menggunakan MATLAB atau membahas soal-soal. Soal-soal tentunya utamanya dari buku Kogenauer. Nah, kalau Anda lihat di RPS ini, ada gambar umum, ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya ada dua. Ya. Ada capaian pembelajaran perkuliahan, ada capaian pembelajaran responsi. Yang perkuliahan itu adalah kemampuan merancang proses sistem pemrosesan dan peralatan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, budaya, sosial, dan lingkungan, sehingga menghasilkan penyelesaian yang komprehensif bagi permasalahan di bidang proses produk kimia. Jadi CPL 2 di dalam kurikulum. Sedangkan responsi itu CPL 5. Yaitu kemampuan memanfaatkan perangkat teknik terkini, yaitu MATLAB Simulink, untuk mendukung aktivitas rekayasa proses, sistem pemrosesan, dan peran di bidang teknik kimia, khususnya untuk pengendalian proses. Persyarat mata kuliah ini, matematika teknik kimia dapat D. Jadi kalau belum lulus atau belum mendapat D, itu belum bisa ikut kuliah pro. Mestinya semua sudah lebih dari ini ya. Ini persyarat awal dasar. Hari ini pendahuluan, nanti minggu depan dan selanjutnya itu mulai masuk di bab-bab di sini. Bab-babnya sudah saya bagi sampai ke 7, kemudian UTS, kemudian sudah itu minggu 8 sampai ke 14. Bab-babnya ini mengikuti Kogenauer, mengikuti textbook Donald Kogenauer. Bukunya ada, bukunya mudah
peroleh, Anda bisa dapatkan dari kakak tingkat yang menyediakan, atau Anda buka soft file-nya, terserah. Tapi kalau saya dulu di dalam mempelajari Dalpro itu saya punya 4 sampai 5 referensi, dan Leiden saya punya, Seaborg saya punya, Stephanopoulos punya, Corrido punya, dan ya kenapa? Karena membaca satu buku itu kurang jelas, kurang paham. Kalau saya dulu kuliah itu tidak diajarkan detail, lalu latihan-latihan soal dan sebagainya itu kuliah tidak kian. Saya dulu kuliah itu hanya di arahan-arahan, ini kemampuannya sampai di sini, materinya lebih kurang A, B, C, D, maka saya harus belajar A, B, C, D sampai Z. Harus cari dari berbagai sumber, itu usaha sendiri, perpustakaan, dan seterusnya. Zaman dahulu belum ada YouTube, belum F, belum ada belum ada apa. Ya. Dulu kuliah kampus itu masih banyak, ya. Sehingga sekarang semuanya ada di internet. Sekarang kuliah saja juga sudah online. Jadi terpaksa kalau kita tidak mengalami corona, maka kita tidak pernah kuliah. Cukup jelas tentang RPA, Anda bisa dapatkan, Anda bisa baca sendiri, Anda cocokkan dengan textbook. Kemudian ya, saya akan sharekan sedikit apa yang saya sampai pada Munas Musda BKM TKI sekitar 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu KSN Teknik Kimia menjadi tuan rumah Musda BKKM TKI, di mana siswa teknik kimia dari berbagai universitas di Jawa Timur kumpul di Ubaya. Kelihatan ya, judul waktu itu saya mengatakan Millennial Leadership in Chemical Engineering. Nah, nanti kenapa saya tunjukkan di sini, karena terkait dengan mata kuliah pengendalian proses. Jadi kurikulum teknik kimia itu sejak dari dulu itu sudah merespon revolusi industri keempat dan kelima. Sudah dari dulu. 20 tahun yang lalu sudah, 30 tahun yang sudah, 40 tahun yang lalu mungkin beberapa universitas tidak mengajarkan, tapi sekarang itu menjadi wajib kira-kira 30-35 tahun yang lalu. Dan ini ada subbab tersendiri di dalam Chemical Engineers Handbook di chapter 8 itu tentang proses kontrol. Nah, nanti kita lihat kenapa demikian. Bagi yang sudah, sekarang saya mundur dulu. Apa sih revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat? Revolusi industri pertama itu teknik kimia memegang peranan, ya, bukan teknik kimia saja, tetapi diawali dengan mesin. Teknik kimia ini adalah sempalan, ya, dari teknik mesin. Teknik mesin sudah ada lebih dahulu. Kemudian sekitar 120 tahun yang lalu itu muncul teknik kimia. Teknik kimia bukan muncul dari ilmu kimia, tetapi dari teknik mesin. Dimulai dari revolusi industri, kemudian revolusi industri kedua, ketiga komputer, keempat
ya, internet, dan ini sekarang ini kita antara masuk mau keempat dan kelima. Kita lihat dulu historinya. Saya akan tunjukkan video supaya lebih jelas ya. Itu tadi kalau Anda masuk ke Museum Angkut di Kota Batu, maka Anda akan mendapatkan gambaran bagaimana kita tanpa teknologi dahulu, ya, sekitar tahun 70-an saja di Kota Batu, di Museum Angkut itu, masih menggunakan dokar, masih menggunakan jikar. Kemudian waktu berlalu semakin maju. Nah, semua ini ada peran dari pengendalian proses atau ilmu kontrol atau ilmu otomatisasi. Tanpa itu maka dunia ini sulit. Orang cenderung sekarang ingin yang lebih otomatis dan otomatis. Kalau bisa diotomatisasi, jangan dibikin manual. Sekarang ada komputer. Kalau bisa dihitung dengan komputer, jangan dihitung manual. Contoh, yang sudah belajar desain alat, itu ada proses iteratif. Kita asumsikan dulu area perpindahan sedrop, seterusnya gitu ya, lalu nanti itu ketemu apakah pesuruhan tidak sudah masuk, faktor pengotornya akan sudah memenuhi. Bila tidak memenuhi maka dihitung lagi. Proses itu proses manual. Ada mengiterasi, mungkin kalau mendesain sesungguhnya sampai desain yang sempurna itu iterasinya mungkin lebih dari 5 kali.
Satu kali diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi sampai halus, sampai kesekian. Kalau menggunakan komputer, Anda tinggal masuk-masukkan, lalu proses itu dilakukan oleh komputer. Itu namanya otomatisasi. Begitu pula menggunakan kendaraan, ya kendaraan tahun 60-an, tahun 70-an itu berbeda dengan kendaraan yang sekarang. Semakin lama semakin otomatis, persnelingnya semakin lama semakin baik. BMW versi yang terbaru dibandingkan BMW tahun 60-an itu sangat berbeda. Untuk start, mobil-mobil yang tahun 50 itu masih menggunakan engkol. Truk juga demikian, driver turun, diputar dulu pakai engkol di depan, baru mesin berjalan, baru dinaikin. Kalau sekarang kan tinggal pencet, ya. Anda tahu mobil CR-V yang baru itu tanpa kunci. Ada kunci, tetapi untuk menjalankan mobil itu tidak perlu kunci. Jadi semakin lama semakin otomatis. Situlah peran dari ilmu pengendalian, ilmu kontrol. Sekarang saya mundur dulu. Kita lihat dalam teori sosiologi, generasi di dalam 100 tahun terakhir ini terpecah menjadi beberapa bidang. Yang lahir kurang dari 60 itu namanya baby boomers. Dulu ini sudah modern. Dulu generasi muda, sekarang jadi generasi tua. Di teknik kimia saja dosen-dosen ada yang lahirnya kurang dari 1960. Jadi ada yang masuk kategori ini, ada yang masuk generasi X, saya itu masuk di sini. Lalu generasi Y ini sudah lulus semua. Ini generasi milenial sebetulnya. Yang disebut generasi milenial itu lahir antara tahun sekian. Karena di masa dia hidup, dia melihat peristiwa pergantian 1000 tahun dari tahun 99 ke tahun 2000. Ini generasi milenial. Kemudian setelah itu ada generasi Z, mungkin Anda di sini, saya nggak tahu. Mungkin Anda di Z atau Y. Usia Anda berapa sekarang? Kalau Anda lebih dari 20, berarti generasi Y. Kalau Anda kurang dari 20, mungkin di sini. Sesudah itu nanti generasi alfa, ini generasi anak saya yang kecil. Itu ada beda-beda. Bedanya apa? Ya, kalau kita lihat generasi milenial, nanti kita lihat yang ini saja, yang milenial. Milenial saja ya. Belum terlalu tua. Milenial lebih memilih ponsel dibanding TV. Dia lebih asik pakai handphone dibanding duduk nonton TV. Generasi milenial sudah punya media sosial, tidak suka membaca secara konvensional. Kalau saya dulu tuh langganan koran Jawa Pos, saya beli, saya baca, selesai saya tumpuk, nanti setelah banyak dirombeng. Sekarang ternyata tidak musim, semua ada di handphone. Umumnya generasi ini lebih tahu teknologi dibanding generasi pendahulunya. Kemudian cenderung tidak loyal, namun bekerja efektif, lalu mulai melakukan transaksi secara cashless. Kalau Anda lihat di ruang diskusi kita di teknik kimia, itu ada link aja, dibantu renovasinya oleh link aja. Kemudian di lantai 2 di atas lab OTK itu ada ruangan kelas yang di branding oleh OVO. Itu media-media pembayaran yang cashless.
cashless ini termasuk di dalamnya nanti kartu kredit. Nah, sekarang kita lihat lagi lebih detail tentang, ini kita bicara transportasi saja contoh ya, karena revolusi industri itu dimulai dari mesin uap, kemudian mempengaruhi sisi transportasi dengan ditemukannya kereta api pada tahun 1800-an. Kereta api yang besar di Surabaya, Pasar Turi, Gubeng ya dibangun di zaman Belanda. Kemudian Kota Malang juga demikian. Itu mulai zaman Belanda. Kita itu punya jalur kereta itu ketika Belanda membangun jalur kereta di Eropa, Indonesia juga sudah dibangun. Jadi bersama dengan itu kita juga punya jalur kereta. Tapi kita terlambat lama sekali ya, karena kita mulai meninggalkan itu, tram kita tinggalkan, padahal sekarang itu dilirik lagi karena merupakan angkutan massal yang cukup efektif. Di negara Eropa, tram masih digunakan. Kita tahun 70 sudah tidak menggunakan di Surabaya. Sebentar. Yang ini.
Ke depan. Kalau sejarahnya kita lihat di video yang pertama tadi, perlu waktu sekian ribu tahun sampai dengan tahun 1776 sampai ditemukannya mesin uap. Transportasi itu dulu sebelum 1776 di Eropa itu hampir sama dengan di Indonesia. Naik kuda, naik sapi. Baru tahun 1800 lebih ya, 1900-an di Jawa sudah ada kereta api. Kemudian pelan-pelan kita bergeser kendaraan. Sekarang hampir semua keluarga punya satu kendaraan di Indonesia. Di Eropa, di Thailand itu bagi orang yang baru menikah dan belum memiliki mobil, ada subsidi untuk membeli kendaraan pertama. Sehingga di Thailand, di Bangkok itu padat dengan kendaraan. Begitu pun di China. Selama ribuan tahun kita stagnan, baru kemudian perkembangan ilmu teknologi demikian pesat oleh karena prinsip-prinsip sains modern itu diterapkan, diaplikasikan pada berbagai bidang, termasuk di teknik kimia. Teknik kimia ini booming ketika ditemukan minyak. Bahan bakar yang konvensional itu minyak, sampai sekarang itu minyak. Sehingga bahan bakar yang lain itu disebut bahan bakar alternatif. Nah, yang ke depan ini semua itu mungkin, bukan impian. Jadi sesuatu yang mungkin perlu diantisipasi karena dunia begitu cepat, ilmu harus cepat dikuasai. Kalau kita diam-diam saja semua terlambat. Contohnya HP, kita menjadi pasar yang sangat empuk buat produsen HP. Samsung dari China, Huawei, Xiaomi, dan sebagainya. Sekarang baik lagi. Apa sih perbandingannya milenial dan baby boomers? Baby boomers itu yang 60 sebelum tahun 60. Milenial ini yang lahir dan sempat menyaksikan pergantian milenium. Ya, jadi lahir sedikit di bawah tahun 2000. Kalau generasi baby boomers itu terkenal dengan loyalitasnya. Yang milenial ini sering bertanya kok bisa orang tua kerja tempat yang sama puluhan tahun lamanya sampai pensiun.
Sama seperti saya ini ya. Terus sudah 22 tahun loh, kok ya masih di sini ya terus dan terus dan terus dan terus sampai pensiun. Karena loyalitas. Beda dengan mahasiswa saya baru lulus, lu di mana? Di pabrik A. Ketemu lagi di mana? Oh sudah pindah, saya sudah di kota lain. Ketemu lagi, oh sudah ganti lagi. Jadi bahkan kita sekarang bisa ngikuti ya dari Facebook, dari LinkedIn kita bisa tahu mereka sudah berganti perusahaan beberapa kali. Dalam pekerjaan baby boomers mungkin perlu meeting untuk mengendalikan pekerjaan. Bedanya yang milenial ini bisa terus sampai 24 jam. Kenapa? Karena menggunakan laptop, menggunakan gadget. Sama seperti sekarang ini kita dipaksa oleh karena COVID. Nah, kebetulan Anda sekarang mengalami ini akan masuk di dalam sejarah bahwa Anda nanti kuliah mengalami COVID. Ini peristiwa penting, peristiwa yang sangat-sangat bersejarah. Kita tidak pernah ini sampai pada tahun 2020. Ini tinjauan orang psikologi. Orang psikologi itu mengamati bahwa kalau generasi yang lebih tua itu kalau punya masalah di tempat kerja langsung komplain kepada yang bersangkutan. Kalau saya ada masalah dengan siapa langsung telepon, langsung ketemu, langsung membicarakan. Sedangkan yang generasi milenial mungkin belum diajak bicara dia langsung viral di media sosial. Generasi terdahulu baca koran, yang generasi sekarang mungkin update Instagram. Kemudian ini dikatakan meski dikenal malas, sebetulnya generasi milenial adalah generasi yang kreatif dan tidak segan berinisiatif. Sementara baby boomers masih diputi konsep sungkan ya. Perbedaan style ya, dalam menulis email. Kemudian generasi yang lebih tua itu masih gagap-gagap ya ketika dihadapkan pada teknologi. Sedangkan bagi generasi yang sekarang pakai data adalah harga mati ya. Tanpa itu tidak bisa mengerjakan apa-apa. Saya tidak tahu Anda pun pakai data atau pakai langganan internet di rumah, tetapi itu adalah komponen penting. Kemudian pada generasi yang lebih tua, usia adalah penentu segalanya, sementara untuk milenial, hierarki itu adalah musuh bersama. Tadi rame di Suara Surabaya, pengelolaan pasar. Pasar itu kenapa di Indonesia ini baunya busuk, kotor, sarang penyakit. Kalau dulu bukan cuma sarang penyakit, itu sarangnya copet, sarangnya preman, dan sebagainya. Nah, sementara di luar negeri, kenapa kok bisa bersih? Nah, kemudian ada usul, kalau seperti ini, pengelola pasar serahkan saja kepada orang muda atau orang staf. Jangan diserahkan kepada orang yang usianya di atas 56, karena cenderung akan sama terus, ya, tidak ada perubahan, tidak ada pembaruan. Itu tadi, baru tadi pagi di Surabaya. Balik kesannya yang individual, milenial jauh lebih progresif dan terbuka soal isu sosial, sementara baby boomers yang konvensional sering sulit menerima perbedaan.
Bagi generasi pendahulu, makanan sebatas urusan perut kenyang, sedangkan di zaman kita, makanan adalah soal eksistensi dan gengsi. Cara makannya beda. Kalau yang dulu sebelum makan berdoa dulu, yang ganti baru sebelum makan potrek dulu. Baby boomers ya, masih percaya pada kehidupan yang manual, dan generasi sekarang kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang susah? Nonton bioskop itu contohnya, pakai MTX. Ke depan, tantangan abad 21. Ini dituliskan sekitar tahun 99-2000. Pada waktu itu diprediksi ke depan, abad 21. Ada sudah tahun di abad 21. 2020, saya pada waktu pergantian milenium, 1 Januari tahun 2000, saya itu berada di Millennium Dome di London. Saya mengikuti perayaan pergantian milenium di sana dengan pesta kembang api di suatu gedung. Sekarang mungkin jadi museum, entah jadi museum, entah sudah tutup. Namanya Millennium Dome. Kalau Anda ketik, itu ada tempat lokasi dari James Bond dalam film The World Is Not Enough. Nah, sekarang akhirnya jadi museum, melihat tren ke depan. Sekitar tahun 2000-an itu sudah diprediksi bahwa keahlian-keahlian di tahun-tahun mendatang, milenial baru, itu lebih complicated. Misalnya di teknik kimia, basic skills, itu untuk operasi ya, desain alat, pasti pemberian masang panas, ini pasti. Ini semua 100 tahun yang lalu sudah diajarkan. Neraca masang energi 100 tahun yang sudah diajarkan. Untuk menjadi sarjana teknik kimia, basic skill-nya juga harus kuat ini. Tetapi ini saja tidak cukup. Ternyata diperlukan berbagai skill-skill yang lain. Ada communication skill, critical and creative thinking, ini nanti di kewirausahaan ya, sedikit dilatih. Kita punya fakultas industri kreatif. Bagaimana mendesain yang kontemporer, seni-seni kontemporer, yang lebih kreatif. Kalau kita lihat transportasi di masa yang akan datang, itu membutuhkan critical and creative thinking skills. Walaupun basicnya tidak bisa ditinggalkan. Bahan bakarnya kan mesti ada, pakai solar, pakai petroleum, tetapi desain kreatif itu diperlukan. Ini innovation atau digital literasi. Ubaya tahun 98, teknik kimia. Hanya ada satu komputer yang terhubung internet. Hanya satu, dan dosen itu gantian pakai komputer. Saya baru masuk ke Ubaya itu komputer cuma satu yang terhubung internet. Sekarang kalau kita lihat perkembangannya luar biasa, handphone pun terhubung internet. Itu baru ya.
Baru tahun 2012-an saya menggunakan BlackBerry. Baru tahun 2015 saya pakai Android. Inquiry atau reasoning skills ini diperlukan, yang Anda perlu belajar filsafat untuk bisa punya skill ini. Lalu interpersonal skill, hubungan antar manusia. Ini nanti adalah networking collaboration. Ketika Anda berada di suatu universitas, Anda mestinya kolaborasi, menjalin networking dengan teman-temannya. Banyak yang saling menikah sesudahnya. Saya punya banyak alumni yang menikah karena ketemunya di Ubaya. Bisnis bersama sampai sekarang, dan itu sudah ada di mana-mana. Multikultural, ini khas Ubaya. Kita adalah kampus multikultur. Kita harus tahu literasi ini apa. Literasi tidak hanya menguasai satu bahasa, tetapi juga bahasa yang lain. Kalau Anda hanya menguasai bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Inggris, maka kurang pergaulannya. Tapi kita lihat semua buku teknik kimia itu di dalam bahasa Inggris sudah. Minimal menguasai bahasa Inggris. Anda berada di satu agama tertentu, Anda harus juga mengenal kebiasaan-kebiasaan adat-adat di agama yang lain. Ini Anda bisa pelajari, Anda amati dari teman-teman Anda, ya. Kemudian bisa memahami. Problem solving skill, ini diajarkan memang, problem solving, teknologi, ya, dan khususnya basic skill. Ini di universitas. Ini dan ini internal maupun communication ini bisa dilatih dari bidang kemahasiswaan, SM, UKM, kemudian critical and creative thinking, ini debat, reasoning, kemudian ini dari kita di kurikulum sudah ada mata kuliah prokom dan mata kuliah lain seperti dalam proses yang juga menggunakan bantuan komputer. Pengendalian proses tidak mungkin tanpa menggunakan komputer. Walaupun pada awalnya ini dipelajari sebagai ilmu itu tanpa bantuan komputer, itu susahnya setengah mati. Kalau Anda bandingkan buku Kogenauer edisi 3 dibandingkan dengan edisi 2, itu sudah ada lompatan yang luar biasa. Bedanya adalah di edisi 3 ini sudah dimasukkan materi MATLAB. Yang edisi 2, MATLAB belum lahir. Buku edisi 2 itulah yang saya pelajari dulu waktu saya kuliah. Kemudian tahun 2000, setelah saya mengambil master, barulah saya memasukkan MATLAB di dalam kuliah pengendalian proses sampai tahun 2018, kemudian saya jatuh sakit. Tetapi setelah 2018 itu muncullah edisi 3 yang mengakomodasi MATLAB. Itu akomodasi ini, information atau digital literasi. Ke depan, area-area baru di chemical engineering itu meliputi alternatif energi, ekologi friendly, sustainable, and safe energy for all. Matahari akan sering atau semakin banyak pemanfaatannya, angin, air. Di Eropa itu setiap 100 meter ada kincir angin. Jadi jalan tol, tiap 100 meter dipasang kincir angin untuk listrik.
Walaupun di Eropa itu sudah punya nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik. Indonesia belum punya sampai dengan sekarang. Nuklir belum punya. Lampu ini sering mati. Kalau hujan sering mati. Kemudian kalau dulu tahun 70-an voltasenya naik turun. Sekarang sudah lumayan. Kemudian area apalagi yang penting yaitu nano manufacturing, ya, taking bottom approach to manufacturing mechanism at nanoscale, lebih kecil lagi. Dulu micro scale sudah kecil, sekarang ada nanoscale untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan zero wastage. Limbah hampir tidak ada atau nol. Jadi semakin kecil, semakin berdaya guna. Handphone kita itu RAM-nya sudah cukup besar dibandingkan komputer-komputer tahun 80, 90-an. Semakin kecil. Kemudian novel material. Efisiensi penggunaan material dalam apa ini? Sebentar. Shape memory alloy, ya. Alloy itu adalah campuran-campuran material ya, digabung-gabung, ya. Besi dicampur yang lain, ya, jadi yang baru. New fiber, ya. Fiber optik kita lihat pemanfaatannya untuk jaringan internet. Chip semakin lama semakin kecil. Komputer tahun 50-an itu besar, tapi kemampuannya kecil. Komputernya besar, kemampuannya kecil. Sekarang komputernya kecil, kemampuannya besar. Dari sisi memori, RAM, dan sebagainya. Biokatalisis ini kaitannya dengan ilmu biologi di dalam chemical engineering. Penelitian ke arah sini juga berkembang. Kemudian genetic reforestation, menghasilkan tumbuhan yang cepat tumbuh dan lebih sehat dengan menggunakan prinsip genetik dan bioteknologi. Jadi tanaman itu diusahakan cepat tumbuh. Kalau dulu panen beras itu setahun 2 kali. Itu saya SD diajarkan. Panen beras itu setahun 2 kali. Lama-lama setahun 3 kali, setahun 4 kali. Kemudian recycle dari limbah, cuma kalau saya perhatikan dari judul-judul tugas akhir, itu diubah jadi makanan. Mestinya jangan ke makanan. Kalau menurut hemat saya, itu harusnya bisa digunakan untuk yang lain-lain. Misalnya kalau itu kulit pisang, jangan dibikin keripik. Walaupun mungkin nanti rasanya enak, itu paling menggunakan flavor. Kalau keripik pisang mungkin dijadikan satu material yang lain, ya, dijadikan alkohol atau dijadikan apa untuk bahan bakar dan sebagainya. Jadi pemanfaatan limbah-limbah diproses kembali sehingga menghasilkan material lain yang juga bermanfaat. Jadi sekali lagi jangan hanya pada food, jangan hanya pada makanan. Karena makanan itu kita ini gimana ya? Indonesia itu produksi bahan pangan, bahan alamnya itu luar biasa banyak, luar biasa besar. Namun sebagian besar yang mutunya terbaik itu dijual ke luar negeri, yang mutunya jelek itu dijual di dalam negeri. Nah, kalau kita nanti terus makan limbah, itu generasi kita ini akan semakin lama semakin merosot, semakin bodoh gitu ya. Karena apa? Karena kita makan sampah. Yang
ekspor itu adalah produk-produk terbaik, quality ekspor. Nah, sedangkan di luar negeri, mereka mengimpor barang ya tentu cari yang terbaik untuk dipakai, dikonsumsi di negaranya. Contoh ya, di contoh di Inggris itu tidak ada buah-buahan tropis, tetapi dia bisa mendatangkan dari mana-mana sayur dan buah yang terbaik. Dan perlu Anda ketahui, sayur dan buah yang terbaik itu datangnya dari Israel, dari padang gurun. Kenapa kok mereka di sana bisa menghasilkan, padahal tanahnya tandus, ya, bisa menghasilkan buah-buahan dengan mutu yang sangat tinggi. Ya, di Inggris itu apel itu ukurannya sama semua, sama besarnya. Sedangkan di Indonesia kita ke pusatnya Kota Batu, itu kota saya, itu cari apel begitu nanti ukurannya itu bisa lain-lain, bisa pesok-pesok, bisa melentung ke sana, melentung ke sini. Sedangkan yang bagus-bagus itu dipak, diekspor. Begitu pula ikan, kita punya ikan yang sangat banyak, tetapi banyak diekspor ke Jepang, ke luar negeri. Kenapa? Karena laku dengan harga tinggi. Ini perbandingan antara 5.000 tahun ke belakang dan ke depan. Ke depan itu kehidupan itu akan berbeda. Apa yang Anda rasakan sekarang, kemudian setelah lulus dari Ubaya 10 tahun, ya, Anda perhatikan, lalu bandingkan dengan ketika Anda kuliah di Ubaya, bedanya apa? Tentu sudah luar biasa. Contohnya mobil saja, mobil keluaran terbaru yang nanti Anda gunakan itu seperti apa, sedangkan mobil zaman sekarang itu seperti apa. Itu kalau kendaraan. Belum yang lain-lain. Belum sabun. Sabun. Belum sampo. Dan berbagai bahan kimia yang kita gunakan sehari-hari, ya, itu perkembangannya sampai di mana. Nanti Anda akan heran sendiri. It is not in the seeming, it is in the being. But even more in the becoming. Let's wish for the best. Jadi kita harus menjadi pelaku, kita harus menguasai teknologi. Ilmu ini memang dari luar, teknik kimia ini bukan ilmu asli Indonesia. Kalau ilmu asli Indonesia itu ya ilmu santet, ilmu perdukunan, itu asli di sini, asli di Jawa. Tapi kalau ilmu teknik kimia ini memang dari Eropa, dari Inggris, kemudian dikembangkan di Amerika, di MIT pada tahun 1900-an, kemudian sampai ke Rusia, sampai ke Cina, sampai ke Indonesia. Indonesia itu sekitar tahun 55 di ITB, kemudian sekitar tahun 65 itu ITS, teknik kimia. Kemudian tahun 86 itu di Ubaya. Tahun 86. Sampai dengan sekarang kita sudah 30 berapa? 15 tambah 20, 35 tahun. 34 tahun. Intinya apa sih? Kalau Anda lihat perkembangan-perkembangan tadi, itu tidak lepas dari otomatisasi. Nah, ilmu otomatisasi itu apa? Ya, itu tidak lepas dari matematik. Nanti kita lihat dari buku Kogenauer itu kelihatan bab satunya itu apa, bab duanya apa, bab tiganya itu apa. Kita harus belajar dulu transformasi Laplace, baru kemudian lihat proses order 1, order 2. Ini sama kalau Anda belajar di teknologi angkasa.
atau robotika. Di elektro itu ada robotics, mereka juga belajar kontrol, tapi bukan disebut proses kontrol. Di teknik fisika, kebetulan kalau swasta tidak ada, TS itu punya teknik fisika, itu belajar kontrol, itu mulai semester 2 atau 3, tentu ada kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3, kontrol 4. Kalau kita spesialisasinya di pengendalian proses. Ilmunya sama, aplikasinya yang beda. Aplikasinya adalah pada industri kimia. Kalau kita lihat industri yang terkontrol dan yang tidak terkontrol itu seperti apa? Yaitu kalau Anda masuk pabrik gula yang didirikan Belanda, lalu kemudian Anda masuk pabrik gula yang didirikan oleh misalnya Gunung Madu di Lampung. Itu berbeda sekali. Berbeda. Saya pergi ke pabrik gula Bone dan pabrik gula Takalar di Sulawesi, itu ada valve yang besar sekali ya. Valve itu keran ya. Keran itu diameternya kira-kira 1,5 meter. 1,5 sampai 2 meter. Itu diameter keran. Jadi kalau diputar pakai tangan itu tidak bisa. Muter itu 10 orang pakai tuas. Jadi pakai besi panjang, lalu didorong bersama-sama. Baru bisa diputar. Karena besarnya keran itu. Keran itu disebut absoluter. Kalau bahasa Inggrisnya ya valve. Valve begitu saja. Sekarang ada kontrol valve. Nggak perlu susah-susah pakai engkol, tetapi tinggal disetel aja pakai komputer itu, mau bukan 10%, 90%, itu bisa diatur tinggal dari komputer aja, berikan komando, nanti kerannya itu akan muter sendiri. Muter sendiri. Contoh paling gampang itu ya, kalau bicara masalah keran itu adalah keran toilet. Toilet kita ini masih jadul. Walaupun Anda pakai toilet Toto yang harganya sudah lumayan mahal, tetapi itu tidak ada otomatisasi, kecuali pelampung pada flushingnya. Jadi kontrol yang pertama itu adalah ditemukan adalah level control. Penemunya seingat saya, sebentar, Abu Nawas, saya lupa. Abu Nawas, kalau tidak salah dia itu disuruh atau dia mengamati pada waktu itu di Mesir, bak air mandi, bak untuk mandi. Kalau dibocorin air terus-menerus itu penuh, sehingga dia pasang itu pelampung. Prinsip itu sekarang dipakai untuk pelampung di tandon. Dalam bentuk yang lebih kecil pelampung, sehingga kalau air dia tersundul pelampungnya, sehingga kerannya nutup sendiri. Kalau berkurang nanti ngisi diri. Nah itu level kontrol yang tertua. Tetapi yang modern sudah tidak lagi demikian. Pada tangki flushing di rumah kita, di toilet, itu menggunakan level control untuk tangki flushing berdasarkan prinsip yang paling kuno. Tetapi di Korea, kebetulan saya nginep di hotel, itu sudah otomatis. Ya. Ada remnya, sehingga airnya itu keluar, bisa diatur lebih keras, lebih hangat, bisa pijat, ya, bisa nyemprot, itu punya tekanan tertentu, bisa dikurangi, bisa diperkeras. Dan itu butuh teknologi. Sehingga orang itu tinggal duduk saja mainan remote. Selesai. Kalau di Indonesia
mungkin tidak seperti itu, masih ada semprotan ya, hingga tangan masih terpakai untuk memegang benda-benda yang kotor. Ini contoh saja, contoh sederhana. Prinsip yang lain itu adalah ketika kita mandi, kita masih manual, mungkin keran kiri air panas, keran kanan untuk air dingin, maka kita nyalakan yang dingin dulu, baru yang panas pelan-pelan diperbesar kerannya. Kalau hangatnya sudah cukup, maka kita berhenti pada kondisi tersebut. Air hangat. Sebab kalau keran kiri kita fullkan, keran kanan kita matikan, itu berarti keluar air panas semua, maka kita bisa matang. Sedangkan kalau air dingin semua yang dikeluarkan, air panasnya mati, maka kita bisa kedinginan. Jadi kalau Anda mandi di kota yang dingin seperti Terawas atau di Pacet atau di Batu, Anda bisa pilek kalau mandi air dingin. Sedangkan kalau air panas ya tentu kita bisa matang, maka ukuran yang pas itu harus ditentukan manual pakai tangan. Sensornya adalah badan kita, kulit kita, badan kita menerima air, lalu kita merasa, oh ini kedinginan, oh ini kepanasan, oh kalau kedinginan maka kita, otak kita memerintahkan tangan untuk memutar valve menjadi membuka untuk yang air panas. Oh terlalu panas, berarti yang panasnya dikecilin atau yang dinginnya dibesarkan. Itu manual. Sensornya badan kita. Tetapi kalau otomatis Anda langsung set, Anda mau berapa derajat? Kalau mau 100 derajat ya langsung keluar 100 derajat, panas mendidih. Kalau Anda mau 60 derajat, otomatis dia akan keluar 60 derajat. Bukaan keran air panas dingin itu oleh control valve berdasarkan instruksi poin yang ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Nah, konsep tadi temperatur control itu diimplementasikan sekarang kepada tangki reaktor. Kalau kita mau reaktor kita beroperasi pada 300 derajat Celcius, maka tentu harus diberi panas. Pemanasnya bisa dalam jaket atau pada koil. Aliran steam yang lebih tinggi dari 300 harus dimasukkan di dalam koil atau jaket. Kenapa kok harus lebih tinggi dari 300? Karena panas itu harus berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Baru terjadi perpindahan panas. Kemudian harus tersedia luas area perpindahan panas. Ada luasan permukaan koil atau luas permukaan jaket. Luas ini harus mencukupi, ya. Kemudian ini ada prosedur yang hitung LMTD, seterusnya, lalu dihitung neraca panasnya, neraca masanya, lalu ketemu berapa bagian atau berapa massa steam yang harus dimasukkan sehingga reaktor bisa mencapai suhu 300 derajat. Itu kalau reaksinya tidak eksotermis ya. Kalau reaksi eksotermis maka suhu bisa naik lagi, tinggi dari yang diharapkan. Tinggi dari 300 derajat. Ya ada perhitungannya itu. Kalau endotermis bagaimana, kalau eksotermis bagaimana. Nah, kemudian bentar saya stop dulu. Bentar. Bentar ya. Berikutnya
Saya akan share screen. Balik lagi ke ULS. Nah, di sini ada pengenalan pengendalian proses. Kalau Anda klik di sini, masuk ke YouTube. Saya nggak tahu, YouTube-nya muncul nggak di sana? Muncul? Muncul, Pak. Betul ya? Oke. Jadi begini. Iya, Pak. Ada nanti setelah pulang kuliah ini, ada cari kok ngomong sebentar. Bentar. Belum saya mulai. Nanti Anda masuk di YouTube, Anda cari Jo Juari. Jo Juari. Atau Juari Jo. Ini adik kelas saya. Pak Juari ini dulu mengajar di Ubaya sempat 1 semester waktu saya sakit. Kemudian dilanjutkan oleh atau digantikan oleh Pak Ronaldus pada tahun berikutnya. Pak Juari Jo ini background-nya adalah teknik kimia. Di kelas saya 1 tahun di bawah. Dia mengambil pengendalian proses di Malaysia. Dan dia membuat video tentang teknik kimia maupun pengendalian proses, karena dia adalah pengajar mata kuliah pengendalian proses. Selain itu dia mantan ketua jurusan di teknik kimia ITS sampai dengan mungkin tahun ini ya, akhir tahun 2019, lalu digantikan oleh dosennya. Nah, Pak Juari ini banyak membuat video pembelajaran khususnya pengendalian proses untuk mata kuliah yang dia ampu. Sebentar. Ini dari kelihatan full ya. Mulai. Macet. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu. Saya akan coba memasang di ULS untuk topik-topik berikutnya. Ya, jadi Anda bisa belajar sendiri, Anda bisa khususnya buku teks buku dibuat. Bisa gini. Itu umumnya menggunakan Marlin. Kenapa? Karena Marlin itu dari Kanada. Kalau lain itu dari Bethlehem University di Amerika, kemudian Sipok dari Amerika. Di Inggris juga banyak buku dari Colson Richardson, itu ada tentang pengendalian proses. Jadi semua buku itu saling ada sedikit perbedaan nomenklatur, tetapi bisa dipahami ya, bisa dibaca.
bisa dikuasai. Kalau Anda banyak membaca buku, akan kaya dengan nomenklatur, sehingga tak mudah bingung. Kalau Anda hanya membaca dari satu buku, maka kita hanya tahu buku itu saja. Ketika terjadi masalah yang lain yang tidak dibahas, otomatis tidak tahu. Sebetulnya di cross control juga ada standar, ya, standar penggunaan istilah atau nomenklaturnya, tetapi kadang karena keperluan itu tidak digunakan. Tapi kita bisa sendiri. Kalau kita baca itu, nanti kalau buku ini kok dia pakai K, yang itu kok pakai tau. Gitu. Apa bedanya K dan tau? Lama-lama Anda tahu kalau buku ini gunakan K, yang sana gunakan tau. Tentu bukan dibaca di bagian itu saja, tetapi baca keseluruhan dari materi tersebut. Kalau bagi pemula, Cogenower cukup mudah dipahami dan cukup sistematis. Kemudian ada petunjuk, di Cogenower itu dicantumkan juga tentang MATLAB dan Simulink. Saya sarankan Anda untuk mencoba di laptopnya masing-masing. Jadi Anda sudah semester ke-6 tuh sudah punya MATLAB di laptopnya. Kalau tidak punya, ya Anda harus punya. Anda, kalau tidak, Anda akan tertinggal. Ini sudah ditekankan sejak mata kuliah pemrograman komputer. Memang di lab komputer diinstal sejumlah PC software MATLAB, tetapi sangat-sangat disarankan Anda menginstal pada laptop pribadi sehingga bisa mencobanya di mana saja, terserah Anda. Kemudian itu ya, langsung Anda baca bab 1 ya, dari Cogenower, kemudian Anda baca Leiden, Anda bandingkan dengan RPS. RPS itu rencana pembelajaran studi. Kemudian ada latihan. Di buku Cogenower itu ada latihan, tetapi Anda juga bisa mendapatkan kunci dari latihan-latihan Cogenower. Banyak orang mengerjakan kemudian pasang di internet, ya, di website pribadi ataupun di... Ada orang India yang mengerjakan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan Cogenower, kemudian dia publish di blognya sendiri. Saya harap Anda punya kemampuan untuk menguasai mata kuliah ini, mumpung masih minggu pertama, karena minggu selanjutnya tentu semakin lama semakin berat ya, karena ada muatan matematik di situ. Anda harus menguasai transformasi Laplace, fraksi parsial, kemudian mengkaitkannya dengan proses. Segala sesuatu bisa dimodelkan, dicari persamaan diferensialnya, kemudian ditransformasi ke dalam Laplace, kemudian diinverskan kembali, kemudian dipasang pengendalinya, kemudian disimulasi. Selain Anda juga harus menguasai ilmu simulasi itu sendiri dengan software Simulink. Silakan bila ada yang mau didiskusikan.
nggak ada yang bertanya. Saya lihat di chat juga tidak ada yang menulis. Anda sering-sering buka ULS ya, karena selanjutnya akan diisi oleh Pak Ronaldus. Saya akan bantu mengupload materi-materi di tiap-tiap minggu, kemudian bukunya sudah ada, sekali lagi bukunya sudah ada, terserah Anda untuk mempelajari. Oke. Cukup? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya selesaikan sampai di sini ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu corona berakhir. Ya. Kasihan.